Tim nasional Indonesia gagal membalaskan dendamnya setelah dipermalukan timnas Irak dengan 2 gol tanpa balas. Kekalahan menyedihkan ini membuat skuad Garuda menunda selebrasi karena harus menjalani satu pertandingan penentu menghadapi Filipina. Skuad Garuda diwajibkan meraih kemenangan agar bisa memastikan satu tempat lolos ke babak ketiga. Namun apabila meraih hasil imbang ataupun kekalahan, skuad Garuda punya peluang kecil untuk lolos dengan berbagai catatan. Cetak Gol coba merangkum skema lengkap timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga sebagai berikut. Gagal menang lawan timnas Irak. Tim nasional Indonesia gagal meraih 3 poin penuh di pertandingan krusial menghadapi timnas Irak. Skuad Singa Mesopotamia berhasil membuat publik Gelora Bung Karno tertunduk lesu. Pasalnya, skuad Garuda harus menelan kekalahan dengan skor akhir 2 gol tanpa balas. Pasukan Sintayong dinilai bermain buruk karena melakukan banyak blunder yang fatal. Beberapa kesalahan pemain skuad Garuda harus berujung malapetaka. Lini pertahanan timnas Indonesia disorot tajam karena melakukan banyak blunder yang memalukan. Handballnya Justin Hubner di kotak terlarang membuat timnas Irak mendapatkan hadiah penalti. Aiman Hussein yang menjadi algojo nggak mau menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Bukannya menjadi lebih solid, skuad Garuda harus kehilangan Jordi Amat di menit ke-59. Pemain dari Johor Darul Tazim ini diganjar kartu merah setelah menjatuhkan Ali Jasim. Sintayong pun menyesali kesalahan yang dilakukan oleh Jordi Amat. Coach Sintayong menyebut kalau kartu merah Jordi Amat menurunkan mental dan semangat bertanding skuad Garuda. Gak cukup sampai di situ, Hernando Ari juga melakukan kesalahan fatal. Kiper Persebaya Surabaya ini terlalu lama memegang bola sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemain Irak. Alhasil Ali Jasim mampu memanfaatkan kesalahan dari Hernando dengan mencetak gol. Rizky Ridho langsung menyemangati sang kiper untuk tetap semangat dan gak putus asa. Justinus Laksana sebagai pundit lokal juga membela kesalahan Hernando lewat Instagram pribadinya. Coach Justin meminta para netizen untuk nggak menghujat Hernando Ari. Di sisi lain, Sintayong juga menyesali kesalahan yang dilakukan oleh Hernando. Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan itu lebih memilih untuk diam dan merenung saat berada di ruang ganti. Coach Sintayong juga sangat kecewa dengan penampilan anak asuhnya. Dia menilai kalau skuad Garuda terlalu banyak melakukan blunder-blunder yang sangat merugikan. Kesempatan terakhir menghadapi Filipina. Kekalahan atas timnas Irak membuat Indonesia harus berjuang hingga titik terakhir. Skuad Merah Putih wajib meraih 3 poin penuh di laga menghadapi tim nasional Filipina. Secara komposisi, skuad pasukan Garuda tentunya lebih unggul ketimbang skuad The Ascals. Pasalnya, Filipina gagal memanggil 3 pemain keturunan baru ke dalam skuad utama. Rafael Obermeier, Gerrit Hortman, sampai dengan John Patrick Sturp dilaporkan menolak panggilan. Alhasil, Tom Saintfiet dipaksa banyak mengandalkan pemain yang berkarir di Liga 1 Indonesia. Mulai dari Christian Rontini, Jose Elmer Portreira hingga Simen Lingbo. Sebaliknya, skuad Garuda justru datang dengan kekuatan terbaiknya. Anak asuh Sintayong akan tampil habis-habisan dengan ketambahan 2 pemain anyar. Sebut saja Calvin Verdong yang sudah dipastikan bisa bermain di pertandingan kontra Filipina. Sintayong selaku pelatih sudah memastikan bakal memainkan Verdong di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Dunia. Coach Sintayong sangat yakin dengan kemampuan Verdong. Pasalnya pemain Nijmegen ini bisa ditempatkan di 3 posisi yang berbeda. Mulai dari bek tengah, gelandang bertahan sampai dengan bek kiri. Skuad Garuda juga mendapatkan kabar baik terkait kembalinya Jay Itzes. Bek keturunan Belanda ini berpeluang bermain menghadapi Filipina pasca kembali dari Venezia. Jay Itzes masih diandalkan sebagai pengganti dari Jordi Amat yang mendapatkan akumulasi kartu merah. Tom Saintfiet selaku pelatih Filipina langsung gembar-gembor kemenangan. Dia yakin skuad The Ascals bisa mengatasi perlawanan skuad Garuda. Pasalnya, Filipina tengah dalam motivasi yang sangat besar karena bisa mengimbangi permainan dari Vietnam meskipun mereka kalah. Bahkan Saintfiet nggak gentar walaupun Indonesia dipenuhi banyak pemain keturunan. Otomatis lolos apabila menang lawan Filipina.
Pertandingan menghadapi Filipina akan menjadi laga hidup mati untuk timnas Indonesia. Pertandingan ini akan sangat menentukan nasib skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan wajib diraih oleh skuad Garuda apabila ingin lolos ke ronde ketiga. Menghadapi Filipina, tim nasional Indonesia diuntungkan karena bermain di hadapan publik sendiri. Dukungan supporter di Gelora Bung Karno akan membakar semangat Jay Itzes dan kawan-kawan. Di pertemuan pertama, tim nasional Indonesia terlihat kesulitan bermain di markas Filipina. Sintayong beralasan kalau anak asuhnya kesulitan bermain menggunakan rumput sintetis. Coach Shin bahkan mengkritik tajam kondisi rumput yang gak rata yang bisa menciderai pemain. Sintayong mengusung target ambisius bisa meraih kemenangan di hadapan publiknya sendiri. Pasalnya, ini menjadi pertandingan terakhir Indonesia di Gelora Bung Karno. Erick Thohir menjelaskan jika Jakarta akan digunakan untuk menyambut tamu negara Paus Fransiskus. Artinya, skuad Garuda akan sementara waktu bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo. Pasukan Merah Putih juga berambisi meraih poin penuh untuk menghindari kejaran Vietnam. Skuad Naga Biru sedang mengintai di posisi ketiga dengan mengoleksi 6 poin. Tim nasional Vietnam sendiri masih berpeluang lolos ke ronde ketiga karena meraih kemenangan atas Filipina. Media Soha lagi-lagi memprediksi kalau tim nasional Indonesia bakal tersingkir. Media itu menuliskan jika Vietnam akan menyalip posisi Garuda di peringkat kedua. Soha menyebut kalau skuad Garuda punya peluang besar gagal lolos karena menurunnya mental. Kekuatan tim nasional Indonesia juga kembali diremehkan oleh Tom Saintfiet. Pelatih Filipina ini berambisi membantu Vietnam lolos ke ronde ketiga dengan mengalahkan skuad Garuda. Masih punya kesempatan lolos apabila imbang. Tim nasional Indonesia juga masih punya peluang lolos apabila bermain imbang menghadapi Filipina. Hasil tersebut membuat skuad Garuda bakal mengoleksi 8 poin di grup F. Anak asuh dari Sintayong tinggal berharap Vietnam gak meraih 3 poin atas Irak. Skuad The Golden Star dipastikan gagal apabila meraih hasil imbang ataupun kalah. Pasalnya Vietnam gak bisa mengejar perolehan poin dari tim nasional Indonesia. Meskipun begitu, pasukan Naga Biru sedang dalam motivasi yang tinggi. Pelatih Kim Sang-sik punya hasrat besar untuk bisa bangkit dan membawa Vietnam lolos ke ronde ketiga. Pelatih Korea Selatan ini percaya diri The Golden Star akan mencatatkan sejarah baru. Di sisi lain, warga Vietnam juga langsung sombong dengan hasil kemenangan ini. Mereka menyebut skuad The Golden Star bakal tampil mengejutkan menghadapi Irak. Bahkan salah satu warga Vietnam banyak yang menjadi fans baru tim nasional Filipina. Mereka berdoa kalau skuad The Skulls mampu memainkan permainan terbaik di laga terakhirnya. Media Soha.vn juga nggak ketinggalan dalam meremehkan Indonesia. Kali ini media lokal Vietnam itu menyoroti protes keras Sintayong saat laga menghadapi Irak. Menurut Soha, kekuatan Indonesia hanya bergantung dengan wasit. Media ini yakin kalau Vietnam bakal dinaungi oleh keberuntungan besar saat berlaga kontra Singa Mesopotamia. Sementara itu, pendapat lain disampaikan oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Dia optimis kalau skuad Garuda bisa lolos ke babak ketiga dengan mengalahkan Filipina. Namun Pak Erick juga meminta Sintayong untuk tetap waspada. Menurutnya, skuad The Skulls bakal tampil dengan beberapa perubahan dibandingkan pertemuan pertama. Kesempatan kecil lolos apabila kalah. Peluang skuad Garuda lolos ke ronde ketiga akan semakin mengecil jika kalah dari Filipina. Tim nasional Indonesia hanya mengoleksi 7 poin di klasemen akhir grup F. Jika kalah dari skuad The Skulls, anak asuh dari Sintayong harus melihat pertandingan lain. Pasalnya, hasil laga antara Vietnam menghadapi Irak akan menjadi penentu nasib timnas Indonesia. Skuad Garuda harus berharap Singa Mesopotamia bisa mengalahkan skuad Naga Biru. Jika Irak bisa menang dari Vietnam, maka timnas Indonesia masih bisa lolos ke ronde ketiga. Namun perjuangan skuad Garuda akan berakhir jika Singa Mesopotamia kalah. Pasalnya pasukan Bintang Emas bakal merebut posisi runner-up dengan koleksi 9 poin. Jumlah poin antara skuad Garuda dan Vietnam juga berpotensi sama kuat.
Skenario ini bisa terjadi apabila pasukan Merah Putih kalah dari Filipina sementara Vietnam imbang kontra Irak. Tim nasional Indonesia dan skuad Naga Biru sama-sama mengoleksi 7 poin. Namun Vietnam masih bisa unggul dari timnas Indonesia meskipun punya jumlah poin yang sama. Skuad asuhan Kim Sang-sik akan tetap lolos dengan selisih gol dari pasukan Merah Putih. Jika Indonesia kalah 1-0 dari Filipina, maka selisih gol skuad Garuda turun menjadi -3. Sementara jika Vietnam imbang 1-1 menghadapi Irak, maka selisih gol mereka tetap -2. Alhasil, skuad Naga Biru tetap lolos dengan selisih gol yang lebih baik meskipun jumlah poinnya sama dengan timnas Indonesia. Selain itu, perjuangan skuad Garuda menghadapi Filipina juga dipastikan gak akan mudah. Pasalnya, skuad The Ascals punya materi pemain yang cukup berkualitas dengan mengandalkan darah keturunan. Neil Entrich selaku kapten Filipina juga sudah berani gembar-gembor mengalahkan skuad Garuda. Pemain Birmingham ini optimis kalau skuad The Ascals bisa meraih poin penuh di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ditunggu negara-negara kuat di ronde ketiga. Seandainya lolos, timnas Indonesia sudah dihadapkan dengan lawan-lawan yang kuat di babak ketiga. Sejauh ini sudah ada 13 negara yang memastikan tiket lolos ke putaran selanjutnya. Jepang, Qatar, Korea Selatan, Oman, Iran, Australia hingga Arab Saudi sudah dipastikan lolos. Kebanyakan negara ini berada di dalam 100 besar ranking FIFA. Pasukan Garuda sudah punya pengalaman menghadapi tim-tim sulit seperti Jepang, Iran, dan Australia. Indonesia juga masih berpeluang berjumpa menghadapi beberapa negara kuat yang lainnya. Mulai dari Jordania, Bahrain, Oman, hingga Korea Selatan. Skuad Tiger Warrior sendiri tengah dalam masa transisi pasca memecat Jurgen Klinsmann di ajang Piala Asia yang lalu. Tim nasional Indonesia lagi-lagi punya pengalaman dengan pernah mengalahkan Korea Selatan. Skuad Garuda bahkan mampu lolos ke babak semifinal di ajang Piala Asia U23. Dengan catatan ini, pasukan Garuda masih punya potensi untuk tampil mengejutkan di ronde ketiga jika lolos. Akan tetapi, Sintayong harus segera membenahi beberapa kekurangan anak asuhnya. Pasalnya, skuad Garuda pernah dikalahkan oleh tim nasional Irak yang sering lolos ke putaran final Piala Dunia. Tim nasional Indonesia dinilai sudah naik kelas apabila diperkuat oleh Martin Paes. Sang pemain punya banyak pengalaman saat berhadapan dengan penyerang hebat. Selain itu, Hernando Ari sepertinya masih harus banyak belajar sebelum diturunkan di sejumlah laga-laga besar. Hal itu bisa terlihat saat Hernando Ari bermain buruk di pertandingan menghadapi Irak. Di sisi lain, Indonesia harus gerak cepat dalam menyelesaikan proses naturalisasi pemain. Saat ini ada beberapa pemain yang sedang gencar dirumorkan akan bergabung. Mulai dari Ole Romeni, Kevin Dix, Max Hilgers, hingga Jero Riedlewald. Bergabungnya keempat pemain ini dinilai mampu membawa timnas Indonesia bersaing di babak ketiga. Itulah ulasan skema lengkap tim nasional Indonesia lolos ke babak ketiga. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu mengatasi perlawanan Filipina dan mencatatkan akhir yang indah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.